A communist plot is indeed brewing for a violent takeover of Indonesia and its 107 million people. But the chief plotter, Indonesia's Communist Party chief Dipa Aidit here, probably hasn't even let the Russians know about it, since his co-conspirators are the Chinese communists. The coup d'etat, only weeks away, is destined to fail by the narrowest margin. Communism is to experience the most serious setback in its half-century of existence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melanjutkan materi pertemuan yang kemarin di LKS Sejarah halaman 8, poin C tentang berkelanjutan dalam sejarah. Video barusan adalah video pemantik bagaimana tragedi-tragedi sejarah menjadi dasar dalam berkelanjutan dalam sejarah. Kalau minggu kemarin, hari Selasa kemarin kita bahas bahwa di dalam sejarah itu ada nilai-nilai sosial yang tertanam, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah-sejarah ini mempunyai berkelanjutan dalam memahami makna sejarah. Yang kedua kita bahas tentang lembaga sosial. Di situ dijelaskan institusi seperti keluarga, agama, dan pendidikan yang mempertahankan sistem yang ada. Lembaga sosial seperti ini memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dalam sejarah. Keluarga sebagai unit sosial pertama dan utama berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, apa yang sudah ada yang menjadi dasar dalam sejarah. Contoh halnya seperti kita memaknai saat awal-awal Indonesia merdeka, Pancasila terbentuk, terus naskah-naskah proklamasi ataupun kebiasaan-kebiasaan adat, budaya, norma-norma yang terbentuk di sekarang ini itu adalah kelanjutan dari bagaimana kita mentransmisikan atau kita meneruskan sejarah-sejarah yang kita sudah terbiasa tentang itu. Maka lembaga sosial ini dalam lingkup kekeluargaan itu diimplementasikan secara nyata bahwa sejarah itu mempunyai peran penting dalam kebiasaan kita. Selain keluarga, di sini ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga mempunyai peran yang menurut Bapak itu sangat besar dalam keterlibatan sejarah. Apa yang kita pelajari entah di mata pelajaran sejarahnya sendiri, PPKN, Bahasa Indonesia ataupun agama, bahkan matematika dan sebagainya, itu ada sangkut pautnya atau awal mula bagaimana mata pelajaran itu bisa berdiri sendiri. Seperti contoh saat kita mempelajari sejarah sendiri tentang bagaimana Indonesia sebelum kemerdekaan, Indonesia waktu kemerdekaan, Indonesia setelah kemerdekaan. Hal-hal ini nama-nama yang pernah kita kenal seperti Bung Karno, R.A. Kartini, Cut Nyak-din ataupun Bung Tomo dan para pahlawan yang lainnya, itu yang kita pahami sebagai dasar menambah wawasan sebagai di dalam LKS kalian itu termasuk menjadi pandangan dunia yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Ini kan menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan negara Indonesia yang melibatkan banyak peran orang-orang di masa lalu, yang sehingga bisa memperkenalkan kepada dunia ataupun terus bergejolak bagaimana nama-nama itu kita bisa sebut sampai sekarang. Selain yang mereka ciptakan adalah mereka pernah berjuang untuk negara, yang kedua adalah
eh, mereka menanamkan rasa patriotisme kepada negara. Nah, ini yang dimaksud tentang berkelanjutan dalam sejarah dalam poin lembaga sosial. Selanjutnya, di poin ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan, seperti kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan perubahan zaman. Bapak bacakan, di situ keberlanjutan dalam sejarah juga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Adaptasi ini mencakup bagaimana tradisi dan kebiasaan lama dapat diubah atau dimodifikasi untuk tetap relevan dalam konteks sosial, ekonomi, atau politik yang baru. Kemampuan untuk beradaptasi ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan elemen-elemen budaya yang penting meskipun mereka harus menghadapi perubahan teknologi, modernisasi, atau globalisasi. Yang dimaksud dalam poin adaptasi terhadap perubahan tersebut, sejarah yang sudah ada itu terus berkembang, tidak hanya paten pada satu penemuan. Ini contoh paling gampangnya adalah penemuan-penemuan transportasi, penemuan-penemuan barang yang kita yang ada di sekitar kita. Contoh handphone, transportasi sepeda, terus kan transportasi umum itu kan dari tahun ke tahun mengalami perubahan-perubahan. Kenapa kok muncul perubahan-perubahan? Yang pertama adalah unsur modernisasi. Kemodernan itu membuat manusia untuk berlomba-lomba menciptakan hal-hal yang lebih mudah dijangkau dan berfungsi untuk kemaslahatan bersama. Contoh dari dulu yang HP-nya adalah HP yang mempunyai kualitas kamera yang rendah, dengan disamakan dengan di masa sekarang adalah mempunyai fasilitas yang sangat bagus, fitur-fitur yang sangat mendukung. Itu adalah salah satu contoh bahwa penemuan-penemuan itu mempunyai perubahan-perubahan. Seperti contoh lagi transportasi, kalau dulu masih pakai kereta lokomotif, terus kedua sekarang kita banyak kereta-kereta cepat yang ada di kota tersebut. Itu salah satu keberlanjutan dalam sejarah. Tugas kedua adalah coba kalian tulis di buku tulis kalian perubahan apa yang poin ketiga tadi, adaptasi terhadap perubahan tersebut. Contoh perubahan transportasi tadi dari yang delman menjadi mobil, terus menjadi sekarang menjadi supercar atau lain sebagainya. Kalian coba, pertanyaannya adalah tuliskan satu contoh penemuan ataupun satu contoh berkelanjutan dalam sejarah tentang adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya kita bahas poin keempat tentang warisan sejarah. Di situ dijelaskan bahwa peninggalan sejarah seperti bangunan, manuskrip, dan hukum yang tetap dipelajari dan dijadikan referensi. Kalau pertemuan kemarin Bapak sepil tentang warisan benda dan warisan tak benda, itu adalah salah satu cara kalian bisa memahami bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di masa sekarang itu mempunyai peranan penting, disadari maupun tidak disadari, terutama penemuan yang manuskrip, tertulis dan lain sebagainya. Itu sangat berperan penting dalam apa yang sudah terjadi di negara ini ataupun apa yang akan datang. Peninggalan-peninggalan seperti manuskrip, benda itu menghubungkan apa yang terjadi di masa lalu dengan masa sekarang. Jadi tidak bisa dibedakan, oh ini zaman dulu, ini zaman sekarang. Itu tidak bisa. Itu mempunyai kaitan, saling berkaitan. Bahkan apa yang terjadi di masa sekarang itu ada kaitannya dengan masa lalu.
Di LKS kalian itu jelaskan bahwa bangunan bersejarah, situs arkeologi dan artefak budaya tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai saksi bisu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dijalankan pada masa lampau. Seperti contoh tentang politik di negara Indonesia. Dulu saat penjajahan belum datang, di sini ini adalah kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang menggunakan sistem monarki atau kekerajaan. Nah, saat Belanda datang atau Jepang datang, mengalami perubahan yang sangat panjang, di mana di saat Indonesia merdeka kita pernah mempunyai sistem serikat atau yang kita kenal Republik Indonesia Serikat. Terus setelah itu pernah parlementer. Setelah itu di masa sekarang adalah demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan sistem politik ini mempunyai kaitan-kaitan pada masa sejarah yang terjadi di masa lalu. Maka dari itu anak-anak dalam mempelajari sejarah tentang berkelanjutan dalam sejarah itu mempunyai kaitan pastinya. Maka dari itu kita harus memahami setidaknya dalam sejarah bahwa di masa lalu itu pernah terjadi tragedi-tragedi ataupun peninggalan-peninggalan dalam berupa lisan, bangunan ataupun manuskrip dari orang masa lalu untuk kita pelajari di masa sekarang. Pertemuan kali ini cukup selesai membahas tentang berkelanjutan dalam sejarah, yang poinnya membahas tentang lembaga sosial, adaptasi terhadap perubahan, dan warisan sejarah. Pertemuan selanjutnya akan membahas konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Jadi disiapkan saja untuk memahami LKS-nya. Perihal tugas sudah Bapak ada di video ini, ada 2 soal. Silakan dikerjakan di buku tulisnya, lalu dikumpulkan ke Bapak kalau sudah selesai. Sekian pertemuan kali ini dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.